terima kasih Bapak-Bapak, bagus pertanyaannya ya. Terima kasih Pak Diki. Wah, ini apa namanya? Semakin menarik Pak ya, semakin mudah-mudahan sih bisa mengobati kehausan informasi ya dari teman-teman semua. Seperti apa sih mobil hybrid itu ya? Karena selama ini kan biasanya yang dibahas itu masih yang umum ya. Ini udah dalam-dalamannya Pak, ini mau dibahas ini habis ini ya. Nah, mari kita lihat. Dan karena ini training online, berarti nggak ada coffee break Pak, ya nggak ada coffee break. Kalau di kita biasa training di Cikarang ya, itu jam-jam coffee break itu ya, jam 10-an itu. Udah jam 11 ini ya. Jadi bagi yang punya kudapan, ya silakan disambi nyemil Pak. Atau udah dari tadi ya. Oke, kita langsung ke vehicle komponen ya. Kalau tadi sudah membahas sistem PEV itu sendiri, ada hybrid, series, dan paralel. Secara umum sudah ada gambaran. Sekarang kita lebih detailkan masalah komponennya. Baik, main komponen. Pertama ada twin motor four-wheel drive yang digerakkan oleh kedua motor depan dan belakang menggunakan baterai listrik. Ya, ada twin motor. Drive baterai diisi oleh generator yang digerakkan oleh mesin bensin. Kodenya 4B11, 2,4 liter. Ya, sama kayak outlander biasa. Sesuai dengan kondisi. Dan di outlander ini ya, ada sistem efek ini, itu memungkinkan mesinnya itu menggunakan siklus Atkinson juga Pak. Nah, siklus Atkinson lebih efisien ya. Selain siklus Otto. Kalau Otto itu powernya gede Pak, tapi boros. Kalau Atkinson ya powernya ya biasa-biasa aja, ya rendah begitu, karena udah dibocorin. Tapi secara efisiensi BBM oke. Plus minus. Generator digerakkan oleh mesin yang akan menghasilkan listrik dan mengisi daya baterai. Pengisi baterai onboard atau onboard charging tersedia untuk pengisian biasa, sama seperti IMEF. Dapat pula dengan mode quick charging. Oke. Ada PDU, Power Drive Unit, dan RMCU. Wah, ini perlu pelan-pelan ini. Rear Motor Control Unit. Kalau mungkin Anda pernah belajar, di dalam RMCU itu ada namanya inverter, Pak. Ya, inverternya itu si pengendali putaran mesin, putaran motornya itu include di situ, Pak. Rear Motor Control Unit dan Power Drive Unit. Oke. Ada 3 jenis model. Baik. Untuk lihat kebetulan sih ada video apa ya? Video main komponen Pak. Mari kita lihat yang kemarin ada di Gias ya. Mungkin sempat lihat. Kita ulangi lagi lihat. Tuh tampak generator, front motor, engine-nya, ada PDU, Power Driver Unit, nah ini baterainya tadi ukurannya segitu, gede sekali. Tangki bensin. Ini rear motornya. Nah ini kabelnya.
Oke, kurang lebih seperti itu ya Pak ya, komponen-komponennya. Gambarnya udah ngerti. Ini dibayanginnya susah ini. Oh, tadi ada yang apa namanya? Oh, ini ada di gambarnya yang lebih jelas. Nah, gambarnya vehicle komponen, Pak. Kita kenalan dengan nama-namanya dulu, Pak ya, biar familiar. Dimulai dari depan dulu, Pak. Di sini ada PDU, disebut dengan Power Drive Unit. Kenapa disebut dengan PDU? Karena dia mengendalikan dua hal, Pak. Yaitu mengendalikan kerja generator dan dia mengendalikan kerja motor depan. Jadi motor depan dan generator itu dikendalikan oleh PDU, Power Driver Unit. Oh, di belakang ada nggak rear PDU? Ya nggak ada. Di belakang itu namanya RMCU. Kalau belakang namanya RMCU, Rear Motor Control Unit. Nggak pakai generator soalnya Pak, yang di belakang ya. Di belakang nggak ada generatornya. Nah, depan aja. Oke. Kemudian ada AC kompresor. Nah, mobil ini Pak, AC-nya, AC air conditioner-nya itu menggunakan tegangan listrik yang besar Pak ya. Jadi tidak seperti kompresor pada umumnya ya. Maka mobil ini Pak bisa Anda setting Pak melalui remote control Pak. Misalkan Anda lagi di mall siang-siang begitu, terus pengen segera ke parkiran. Nah, biasanya kan kalau mobil konvensional itu mobilnya itu kan kepanasan Pak ya biasanya ya. Panasan sehingga harus hidupkan mobil, AC-nya hidup, itu pun nggak langsung dingin ya. Tapi mobil ini bisa dibikin AC-nya nyala duluan Pak. Sebelum Anda masuk, jadi Anda sudah disambut dengan masuk pintu tuh AC-nya sudah dingin Pak. Ya kan enak tuh. Dioperasikan dengan menggunakan remote bisa. Canggih ya, canggih. Baik. Kemudian ada generator, fungsinya untuk menghasilkan listrik untuk mengisi baterai dan juga untuk memutarkan mesin. Ya, tadi udah. Kemudian ada front motor untuk fungsinya sebenarnya dua Pak ini. Satu untuk menggerakkan ban, ya, menggerakkan ban. Nah, uniknya kalau nanti ban itu bergerak pada saat maju Pak, bergerak Pak di gas gitu ya, akselerasi atau di gas saja, cruising, maka motor ini menggerakkan ban. Oke. Tapi nanti pada saat Anda melepas pedal gas, ya terjadi yang namanya deselerasi, Pak. Deselerasi. Motor ini, Pak, itu bekerja layaknya alternator, Pak. Layaknya alternator. Tahu ya alternator, Pak? Apa fungsi alternator, Pak? Dinamo ampere itu, Pak. Buat ngisi baterai. Itulah yang namanya tadi regenerative braking. Regenerative braking. Baik, nanti kalau butuh detail nanti ada kemungkinan ada pertanyaan bisa didetailkan lagi. Jadi front motor itu untuk menggerakkan ban sekaligus untuk menjadi generator saat regenerative braking, Pak ya. Regenerative braking. Oke. Nah, kemudian ada electric heater pemanasnya. Dan ini ada drive baterai. Drive baterai itu di dalamnya nanti ada AC-nya, Pak. Jadi nggak cuman kendaraan aja yang cabin aja, Pak, yang ada AC-nya, air conditioner-nya, Pak. Ya, tapi juga di dalam baterai itu sendiri tertanam evaporator, blower gitu, Pak. Jadi ada pendinginannya, Pak. Di baterai itu ada pendinginannya. Kalau di kita sistemnya menggunakan apa namanya AC, Pak, air conditioner. Kalau di beberapa merek lain dia menggunakan cairan liquid ya. Ada yang bahkan beberapa mobil yang kalau nggak salah Prius ya, itu pendinginannya menggunakan pendinginan AC kabin
sehingga kalau kursi pengemudinya itu ketutupan selimut, ketutupan bantal, itu bisa mengganggu baterainya. Itu di merek lain seperti itu. Tapi kalau di kita dia menggunakan pendingin AC. Baik. Terus ada rear motor, sama ini seperti front motor. Rear motor ini juga nanti bisa berubah menjadi generator saat regenerative braking. Oke. Kemudian ada onboard charger yang ada DC to DC converter. Oh, info ya, bahwa mobil ini Pak ada juga baterai 12 volt ya Pak ya. Baterai 12 volt ini ada. Gitu. Disebut dengan secondary battery. Ya, secondary battery. Kalau yang utama ini namanya drive battery. Nah, secondary battery itu siapa yang isi? Gitu kan pengisiannya. Pengisiannya ya melalui ini, onboard DC-DC converter ini. Jadi dia ngambil listriknya dari drive battery gede untuk mengisi yang kecil. Nggak pakai alternator Pak. Alternatornya udah dibuang ini, nggak ada ya. Ya. Loh Pak, mungkin pertanyaan di situ. Ngapain pakai baterai 12 volt? Ya. Loh, ini Pak, baterai sistem kendaraan kan masih menggunakan platform 12 volt Pak, seperti lampu, ya. Lampu besar, lampu kecil, wiper gitu ya, washer. Itu masih menggunakan 12, termasuk ECU-nya Pak. PEV ECU-nya itu kan menggunakan 12 volt Pak. Jadi kalau seandainya 12 volt ini nanti sewak, katakanlah sewak ya mobil nggak bisa hidup Pak. Meskipun drive baterainya itu isinya 300 volt Pak, nggak bisa hidup. Kalau akinya sewak, gitu. Pernah beberapa kali kita storing untuk penggantian akinya itu Pak. Baik. Lagi ya dan lain-lain Pak. Seperti itu. Kita kalau ini bahasa Inggris Pak, saya yakin Bapak sudah biasa bahasa Inggris ya, jadi terjemahkan sendiri. Atau perlu terjemahan juga ini? Ada PEV ECU, front motor, generator, front transaxle, engine, dan drive baterai. Jadi keterangannya seperti tadi. Nah, tadi di sini ada keterangannya ya, yang drive baterai 8 sel modul. Maksudnya adalah satu modul isinya 8 sel dikali 10 modul jadinya 80 sel yang dirangkai secara seri Pak. Yang masing-masingnya 3,8 volt. Jadinya 300-an. Oke, kemudian saya terangkan aja deh, ini meskipun bahasa Inggris ya Pak ya. Pertama, PEV ECU. PEV ECU mengintegrasikan semua informasi seperti keinginan pengemudi, ya, status kendaraan, dan juga baterai status. Jadi merupakan otak utama Pak, PEV ECU ini Pak. Tujuannya ya untuk menghasilkan yang pengemudian yang smooth. Perintahnya dikirimkan ke motor dan baterai charger. Jadi pengendali utamanya PEV ECU ini sebagai battery management sistemnya, apa namanya, engine power management sistemnya Pak. Itu yang menggerakkan adalah PEV ECU. Front motor menggunakan tipe ini Pak, namanya kalau dia nanya ya, permanent magnet type synchronizing motors. Jadi motor induksi menggunakan magnet permanen Pak. Ini beda dari yang lain ini. Nah, yang menghasilkan kompak dan ukuran ringan. High torque is generated immediately. Torsi yang dihasilkan sangat instan dari low speed range
untuk merangkak, bahkan untuk performance itu lebih jauh lagi. Ini terjemahan bebas Pak ya, bebas sekali. Itulah front motor, jadi menggunakan permanen magnet. Oke, generator, a compact and lightweight permanent magnet synchronous motor, sama. Menggunakan induksi semua, motor induksi semua Pak. Front transaxle, two driving force which the electric motor and the engine generates are transmitted to one differential drive gear. Jadi masing-masing Pak, dari depan dan belakang itu ada gardanya Pak, tetap ada gardanya. Yang nggak ada kan transmisinya ya, bukan transmisi, yang nggak ada transmisinya tipenya single speed, tapi pakai garda Pak, wajib itu. Ada garda depan, ada garda belakang. Oke. Engine-nya menghasilkan output 94 kW. Nah, batas tadi udah. Kemudian ini PDU. PDU itu terdiri dari dua, yaitu sebenarnya front motor control unit dan GCU, generator control unit. Jadi untuk pengendali motor dan pengendali generator, itulah namanya PDU. Kalau yang belakang namanya RMCU, singkatnya begitu Pak. Lanjutkan dulu. Ini bentuk front unitnya Pak. Front unit itu tadi berarti apa? Front motor, generator, PDU, dan transaxle Pak. Coba pelan-pelan. Ada front motor, motornya. Generator, dan PDU atau power drive unit. Kalau kita mungkin di layar Bapak silakan di zoom out ya. Zoom out diperbesar begitu di cara pin dengan cara itu. Di situ bisa terlihat skematik hubungan antara generator, engine, front motor, transaxle itu seperti apa? Itu ada ya. kW, kilowatt. Ya, Anda bisa konversi ke PS ini. Maksimum outputnya 60 kW, maksimum torque-nya 137. Transaxle tipe F1 EKA single speed. Transaxle ini wajib diakui. Jadi menggunakan oli transmisinya begitu ya, menggunakan oli transmisi matic Mitsubishi, namanya ATF SP3. Oke. Kita baca di sini ada front motor dan generator. AC sinkronus permanen magnet motor dengan 60 kW dan torsi sebanyak 137 Nm yang tersedia dari 0 rpm sampai 4000 rpm. Generator digerakkan oleh mesin bensin, mengisi dan memasok listrik ke traction battery atau drive battery, motor depan dan belakang. Jadi boleh dibilang generator ini bertindak sebagai alternator lah begitu ya, alternator. Dalam hal menghidupkan mesin, generator akan dioperasikan sebagai motor starter. Jadi alternator dan motor starter jadi satu di generator. Ya, ini simpelnya begitu. Baik motor depan dan generator menggunakan oil cooling system untuk meningkatkan sistem pendinginan. Jadi dia didinginkan oleh oli mesin Pak ya, oil cooling system. Oke, itu. Generator. Nah, ini mesinnya, mesin 4B12, typical Outlander. Ini mungkin kalau Anda pernah belajar gasoline engine management system di kami, pernah lihat mesinnya. 4B12 kita lewati saja. Mesin pembakaran dalam nggak usah dibahas dalam ya.
Kemudian ini front rest axle. Nah, tadi ada yang nanya untuk kayak apa sih? Nah, ini kayak gini perwujudannya. Ini menggunakan elektrik, Pak ya. Yang ditahan apanya? Yang ditahan tentu saja output sub. Output subnya yang ditahan. Oke. Nah, ini bentuk cutting modelnya, Pak. Bisa mungkin di screenshot atau bagaimana, nanti bisa dilihat-lihat sendiri. Oh, ada komponen-komponennya. Mekanikal ya ini ya, mekanikal semua ini. Nggak beda jauh. Generator sub, ada hidron, dan multiple wet type cloud. Paralel pada paralel hybrid itu kan si mesin itu sehingga terjadilah smooth operation. Gitu. Maka butuh ada multiple wet type cloud-nya. Ini kayak gini modelnya, multiple gas-nya. Termasuk ini gardanya kan seperti mobil biasa ya. Kayak kalau Anda pernah Nah, ini skematiknya. Front rest axle mentransmisikan langsung front motor torque ke front wheel. Dan engine torque terhubung dengan front differential gear melalui wet type multi-plate clutch. Engine terhubung ke generator melalui peak torque limiter. Electric lock actuator telah digunakan untuk mengontrol parking lock mechanism. Seperti jadi antara mesin dengan generator itu ada komponennya peak torque limiter. Peak torque limiter. Jadi dia semacam kopling, bentuknya kayak kopling biasa gitu, Pak. Kopling biasa. Jadi penghubung antara engine dan generator itu ada namanya torque limiter. Kemudian saat generator berputar, nanti di sini ada clutch-nya ini diaplikasikan atau dioperasikan menggunakan ada valve body di sini, oil pump, aktif bisa menggunakan kopling. Satu yaitu dia bisa memutarkan output shaft, kan gitu ya. Mungkin kita lihat di gambar yang lain. Nah ini saat EV mode itu gimana sih? EV mode itu tadi front motor menggerakkan front wheel melalui front differential gear. Front motornya menggerakkan front wheel melalui front differential. Tuh lihat Pak, yang warna hijau ini Pak. Berarti motor ini muterin yang warna hijau ini Pak. Sehingga ke gardan langsung memutar Pak. Tuh, Anda bisa melihat ya. Engine, generator, clutch itu tidak ada hubungan langsung ya pada saat front motornya bekerja. Itu. Ya enggak? Inilah namanya EV drive mode. Engine dan generator tidak bekerja, engine-nya mati, generator mati. Multiple wet type-nya tidak terhubung. Oke. Kemudian saat series hybrid, nah lihat Pak, series hybrid. Roda digerakkan oleh front motor juga tetap. Roda itu tetap digerakkan oleh front motor. Engine menggerakkan generator untuk menghasilkan tenaga listrik. Tuh, mesinnya baru kick in, hidup, beroperasi. Mesinnya tersebut memutarkan generator. Nah, generator yang hidup nanti mengisi atau mencharge drive baterai. Engine power terhubung ke generator saja, terpisah dari drive train mechanism. Lihat, satu warna biru apa hijau ya?
hijau muda ya. Hijau muda, satu lagi sama-sama hijau ya. Saya nggak ngerti warna. Tolong tak kasih tahu ya, nanti warna apa ini nih? Warna apa ini? Saya nggak ngerti ini warna apa ini ya. Antara engine dan generator itu. Pak Diki mungkin tahu ini warna apa Pak Diki? Yang engine dan generator ini warna apa ya? Ya pokoknya inilah ya. Bukan hijau bolu pandan ya, bukan ya? Bukan ya. Hijau bolu pandan siapa yang punya? Kayak iklan ya. Oh, ada yang komen warna Tosca. Wah, itu tuh. Kayaknya Thank you. iya. Warna Tosca. Oh iya, ini kan seperti warna sepeda saya ini, lupa. Warna hijau Tosca. Oke. Lupa Pak ya. Engine dihidupkan oleh generator sebagai fungsi starter. Jadi gambaran kalau series begini Pak ya, udah ada gambarannya bahwa gardannya ini Pak, yang tengah-tengah ini gardan. Nah, saya bisa pakai ini nih, lupa. Pakai gambar nih. Nah, nih. Gardan yang tengah ini Pak, yang saya gambar ini saya buletin. Oh, gardannya itu diputar only oleh motor, front motor. Seperti itu Pak. Front motornya ini tegangannya AC Pak ya. AC. Tapi drive baterai itu tegangannya DC, Pak ya. 300 voltnya itu DC. Menggerakkan motor 3 fase AC. Oh. Kok bisa DC ke AC? Ada, Pak. Namanya converter. Ya, oke. Inverter, Pak. Bukan converter. Inverter. Baik. Nah, sekarang yang mode paralel. Nah, ini Pak, paralel, Pak. Kita lihat warnanya satu warna nih, satu warna. Front motornya nggak aktif. Clutch terhubung untuk menghubungkan engine power ke drivetrain mechanism. Nah, clutch-nya terhubung, Pak. Terhubung. Nah, terhubung. Nah, kalau terhubung, makanya mobil ini dengan kecepatan tinggi itu bisa putus nyambung dengan lancar, Pak. Karena ada clutch, multiple wet clutch. Aman. Speed pada semua gear shaft tersinkronasi dengan engine. Ingat pada paralel ini RPM mesin itu tinggi, Pak. Karena memang lagi nyalip ya, lagi nyalip tinggi. Maka apa namanya speednya tersinkronisasi. Baik, front motor juga mentransmisikan tenaga ke primary drivetrain mechanism sebagai tenaga tambahan ya kalau dibutuhkan aja Pak. Ya, front motor ini juga bantu. Ada logikanya seperti itu loh Pak. Anda punya sepeda lagi goes, tapi sepedanya itu dimodifikasi Pak bisa nampung 2 orang yang dua-duanya bisa saling mancal pedal Pak. Mancal pedal, saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa tuh. Mengcranking pedal. Nah, mengcranking pedal. Jadi si output shaft itu bisa diputarkan oleh mesin, bisa diputarkan oleh front motor. Tapi mostly hampir utamanya itu oleh mesin ya, mesin engine. Karena pada saat kecepatan tinggi itu engine itu jauh lebih efisien untuk menghasilkan power yang besar. Itu ya. Engine untuk menghasilkan power yang besar. Kalau untuk kecepatan rendah, motor itu lebih efisien menghasilkan torsi yang besar. Gitu ya, yang instan. Baik. Ya, clutch akan terhubung ketika kendaraan mencapai kecepatan tertentu. Jadi ada gambaran Pak ya untuk power flow, baik itu EV ya, EV tadi yang ini saya ulang lagi, yang EV itu yang berarti hanya front motor aja yang muter, gitu yang di depan ini. Hanya front motor aja yang muter, engine sama generatornya off. Gitu. Kemudian di apa namanya? Series hybrid, engine sama generator hidup buat nge-charge baterai.
tapi mobil digerakkan oleh front motor aja. Oke. Terus yang ketiga, saat paralel penggerak utamanya adalah mesin. Oke, seperti itu. Nah, ini tadi yang bernama PDU, Pak. PDU terdiri dari FMCU, Front Motor Control Unit, mengontrol motor depan, dan GCU, Generator Control Unit, mengontrol generator. PDU juga mengontrol electric oil pump, pompanya elektrik, Pak, untuk menjaga suhu optimal motor depan dan oli pendingin, oli pendinginan ya, Pak ya. Dan di dalamnya sudah ada inverternya, Pak. Ada inverternya. Itu yang front unit. Front unit insya Allah udah paham ya. Jadi tadi ulangi lagi, ada PDU, ada motor, front motor, ada generator, ya, ada transaxle. Ya, transaxle tadi. Itu untuk front unit. Sekarang yang rear unit. Rear unit itu ada RMCU-nya. Rear motor control unitnya. Kemudian ada rear motornya juga, sama rear transaxle yang isinya ada gardanya juga di situ. Penjelasannya hampir sama ya dengan yang tadi. Ini rear transaxle-nya. Oke, Pak Rudi. Yuk. Sebentar. Boleh? Ada yang mau menyampaikan sesuatu ya. Pak Rokib udah angkat tangan ya, Pak Rokib. Gimana Pak Rokib? Ada yang mau bertanya langsung? Oh ya. Ini boleh bertanya langsung ya Pak Diki ya? Boleh, siap. boleh. Kita kombinasi lah. Fitur chatting sama bertanya langsung boleh. Angkat tangan dulu ya. Raise hand. Silakan Pak Rokib, dinyalakan mic-nya. Belum nyala mic-nya ya. Oh, sistemnya ini Pak Dika. Oke, silakan Pak Rokib, sudah nyala. Ya, Assalamualaikum Pak. Itu kalau Waalaikumsalam. untuk yang hybrid ini, untuk tune up-nya gimana Pak? Oh ya, siap. Untuk perawatan bawahnya seperti apa gitu Pak? Oke, Terima kasih siap. Pak. Terima kasih Pak Rokib ya atas pertanyaan. Selamat bertemu lagi ya Pak Rokib dari teman-teman Asalam Bandung ya. Ya, salam buat teman-teman di Asalam Bandung. Pak Kurniawan juga itu ada nggak itu? Wah, siapa lagi itu banyak ya. Thank you. Untuk masalah periodical maintenance, nah periodical maintenance atau perawatan berkalanya Pak. Nah itu sebenarnya ya nggak beda jauh item-itemnya dengan mobil konvensional gitu loh. Karena masih ada mesinnya ya. Ada mesinnya, ya masih ada chassisnya, masih ada remnya, masih ada lampu-lampunya sama aja. Jadi secara item perawatan berkala yang 10, 20, 40 itu semuanya masih sama seperti biasa gitu ya. Itu. Terus perlu dikoreksi sekarang nggak ada istilah tune up Pak. Yang ada tune lap Pak, di lap-lap doang Pak. Ya, di lap-lap doang itu tune lap Pak. Karena istilah tune up itu sekarang di dealer itu berganti menjadi periodical maintenance alias service berkala, Pak. Ya, service berkala. Karena mostly 90% ke atas pelanggan yang service ke dealer itu melakukan perawatan berkala. Dan teman-teman, Bapak-bapak Ibu semua ini sebagai pengajar wajib bisa tuh ngajarin ke anak muridnya service berkala. Itu penting, ya, penting. Oke, gitu ya Pak Rokib, sama aja secara umum. Thank you. Ada lagi mau bertanya? Silakan Pak Riki. Oke, baik. Sudah mengantri ini pertanyaan ya. Yang pertama dari Pak Rifkian Kurniawan. Pertanyaannya, apakah kalau mesin nggak pernah hidup, nggak berpengaruh Pak, mengingat digunakan hanya untuk jarak pendek-pendek saja? Nah, mungkin Pak Rifkian ini menangkap mobil ini hanya bisa digunakan untuk jarak pendek, begitu ya? Mungkin. Ya. Gitu. Boleh Pak Rudi menjelaskan? Baik. Makanya Pak,
karena mobil itu sering berjarak pendek ya, digunakan untuk jarak pendek saja, misalkan kebiasaan si pemiliknya ternyata jarak pendek, terus dari berangkat kerja, kemudian pulang kerja dicas lagi, berangkat kerja, pulang kerja dicas lagi, sementara baterainya terisi penuh terus, ya kan? Terus mesinnya bagaimana? Kayak gitu. Mungkin gitu ya pertanyaannya ya. Mesinnya bagaimana? Nah, betul Pak. Jadi tetap disarankan nanti oleh pabrikan Pak untuk tetap melakukan menghidupkan mesin Pak. Harus kombinasi Pak. Kenapa? Karena nanti Pak, apabila si bahan bakar itu Pak tidak digunakan selama kurang lebih 3 bulan, ya, itu nanti bahan bakar akan muncul diagnostik code yang namanya fuel old, bahan bakarnya ketuaan Pak, ya kedaluarsa. Nah, begitu. Makanya memang secara reguler ya sebaiknya itu tetap dikombinasikan. Kalau perlu ya main-main ke tempat yang lebih jauh Pak ya, sehingga mesin engine-nya juga bisa aktif, sehingga bahan bakar bersirkulasi. Tetap juga sowan ke pom bensin gitu loh Pak. Nah, begitu. Thank you Pak Diki, silakan. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak Satria, SMK Bina Karya Mandiri 2. Oh, dekat ini. Oh, ya, dekat ya, Bekasi ini. Apakah vape ini masih menggunakan pendingin mesin atau pendingin motor? Nah, Pendingin pertanyaannya mesin. itu. Pendingin mesin, pendingin motor. Mungkin ini ya, apakah ini masih pakai radiator atau enggak? Gitu mungkin pertanyaannya ya. Gitu. Oke. Ya, masih pakai ya, masih ada pakainya ya. Masih pakai radiator. Cuman gini Pak, untuk motor depan dan generator itu didinginkan oleh oli ya, oil cooling. Ya. Tapi untuk yang belakang itu menggunakan water cooling. Jadi motor belakang didinginkan oleh water. Gitu loh. Kalau trash axle-nya pakai apa? Ya trash axle ya pakai oli Pak ya, kayak biasa. Trash axle belakang ya, itu pakai oli transmisi ya. Ya, seperti itu. Kurang lebih Pak Diki. Oke, terima kasih. Jadi masih ada, karena masih ada engine-nya, berarti masih ada radiatornya ya Pak? Gitu. Ya. Makanya bentuk depannya Outlander Vape ini masih belum ketutup full seperti mobil elektrik yang full ya, full elektrik. Masih ada rongga-rongganya, jadi untuk mendinginkan radiator. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, waduh, berapa harga vape? Nih, bagaimana cara melakukan perawatan berkala? Perawatan berkala itu nanti kan ada setiap mobil baru itu akan mendapatkan buku ya, biasanya buku servis booklet. Nah, di dalamnya ada panduan kapan melakukan perawatan berkala dan item apa saja yang harus dilakukan perawatan. Untuk harga ya, ini saya bantu jawab aja. Untuk harga itu di situs resminya mitsubishimotors.co.id itu harganya 890 juta. Ya, insya Allah kita semua bisa membelinya ya Pak. Amin. Ya. Info Pak Diki ya. Untuk mobil kategori listrik ya, yang termurah itu kurang lebih 450-an ya. 450-an itu ada juga di merek lain ya, 450-an. Cuman kebanyakan itu teknologinya yang hybrid ya, hybrid electric vehicle itu memang secara produksi dia lebih murah ya. Hybrid electric vehicle itu lebih murah tingkat produksinya. Murah dari sisi apa? Dari sisi baterainya Pak. Nah, kalau di baterai PEV ini itu dia ada masing-masing sel itu ada monitornya Pak, yang mengetahui tegangan masing-masing sel Pak. Jadi gue dibilang ada baterai management system yang rumit di secara sistem ya, tapi secara perawatan mah gampang. Tapi secara sistem dia ada konstruksi yang lebih sehingga produksinya jadi lebih mahal, gitu loh. Jadi lebih mahal. Maka dari itu ada yang teknologi cuman hybrid tapi lebih murah, itu memang seperti itu, dia lebih aman, nyari aman ya.
Jadi biar diterima di pasar. Tapi yang jelas pasti tidak ada yang bisa 4 WD, Pak. Ya, 4 WD itu mahal, Pak. 4 WD dan SUV itu jadi masalah, makanya agak lebih harganya. Oke, thank you Pak Diki, silakan. Oke, baik ya. Secara harga ya 800 jutaan itu nggak beda jauh dari Pajero ya. Pajero yang 600 jutaan itu 600 hampir 700-an itu sudah 4 WD ya. Yang masih 2 WD ya sekitar 500-an. Jadi nggak beda jauh harganya dengan yang Pajero ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Oh, mungkin tadi ada yang mau angkat tangan ya? Siapa Boleh? tadi? Saya pengen ketemu juga, silakan Pak. Kalau mau langsung bertanya, yuk silakan. Saya sekalian kenalan juga. Nggak jadi apa ya? Oke. Nggak jadi ya? Oh. Ini selanjutnya dari Pak Efta Teguh lagi nih. Pak Rudi, apa pada saat dilakukan fast charger, apakah tidak mengakibatkan cepat rusaknya sel pada baterai litium yang digunakan? Mengingat harga baterai untuk kendaraan vape tentunya tidak murah. Bagaimana SOP yang harus dilakukan agar baterai itu bisa awet dan tahan lama? Terima kasih. Betul. Terima kasih Pak Diki ya. Jadi memang untuk fast charging itu arus ampere yang dikeluarkan untuk mengisi baterai itu besar, ya besar. Karena besar itu ngisinya cepat penuh, ya ngisinya cepat penuh. Ya tentu aman nggak? Gini Pak, pada saat arus besar itu nanti suhu baterai itu akan sangat panas, ya sangat panas. Nah untuk itulah di sistem itu tadi dikasih AC, jadi dalam baterainya sendiri ada AC-nya sehingga untuk mengamankan atau mendinginkan saat mode fast charging itu juga, gitu ya. Pada saat fast charging didinginkan menggunakan AC. Berarti Pak AC-nya itu bisa hidup otomatis nanti yang di baterai itu pada saat terdeteksi suhunya tinggi ya, suhunya tinggi. Jadi kalau menggunakan fast charging itu tetap aman juga Pak, aman juga. Cuman ya memang gini. Ya kalau bisa dikombinasi ya, tidak cuma fast charging terus ya. Memang kalau fast charging itu safety-nya ya kalau di sistem cuman dibatasi 80% terisi. Ya, hanya dibatasi 80% terisi, nggak sampai 100% Pak. Gitu kalau menggunakan mode fast charging. Tapi kalau yang mode yang harusnya kecil itu bisa sampai penuh. Seperti itu Pak. Itu safety-nya begitu Pak. Ya, kalau bisa kombinasi ya antara fast charging dan yang biasa, termasuk dengan mesinnya juga harus hidup. Nah, gini Pak, akhirnya gini, kalau begitu Pak, enakan beli mobil listrik, ya, nggak usah pakai mobil bensin. Oh, iya memang Pak, cuman sekarang untuk saat ini mobil listrik itu dikit-dikit ngecas Pak, dikit-dikit ngecas dan sekali pengecasan lama sehingga hanya cocok untuk dalam kota, untuk luar kota itu jarak tempuhnya waktu tempuhnya bisa lebih lama. Oke, silakan Pak Diki. Oke, baik. Selanjutnya, oh ya, ini sebelum ke pertanyaan lagi ya. Tadi banyak yang bertanya, apakah ada link absensi? Apakah ada link absensi? Ya Pak, ya mohon ditunggu ya. Link absensi nanti akan dikirim di akhir sesi. Ya, nanti mohon diisi sesuai dengan namanya yang benar. Karena itu nanti akan langsung otomatis tertulis atau tampil di sertifikat ya. Sertifikat. Setelah diisi linknya nanti akan terkirim sertifikat ke email Bapak Ibu sekalian. Gitu. Canggih ya. Berarti sertifikatnya langsung bisa diterima peserta ya Pak Diki? Langsung ya. Setelah ngisi langsung terkirim. Begitu. Asal dengan catatan emailnya betul. Benar, ya. Betul, ya. Kemarin banyak yang tidak terkirim, ternyata salah ketik email gitu. Ada yang mau nulis com malah jadi cok gitu kan. Com jadi cok gitu. Jadi salah juga ya gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari pada Pak Nanang Dardiri ya, sudah angkat tangan. Silakan Pak Nanang. Ada yang mau bertanya? Silakan Pak Nanang aktifkan dulu ya berarti di ask to unmute. Ya, Pak Nanang silakan mau bertanya.
Ya, terima kasih Pak Diki. Pertanyaan saya umum ini Pak. Apakah semua kendaraan jenis hybrid itu sistemnya sama Pak? Misalnya dalam kondisi tertentu menggunakan electronic vehicle, pada kondisi tertentu menggunakan series dan paralel. Apakah kerjanya itu cara kerjanya sama untuk semua kendaraan hybrid? Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih. Langsung aja ya dijawab oleh Pak Nanang ya. Secara umum Pak, secara umum itu beda-beda Pak. Ya, beda-beda. Power manajemennya beda-beda. Jadi ada yang misalkan nih kalau Anda menggunakan tipe hybrid electric vehicle ya, itu range untuk penggunaan mobil listriknya itu hanya jarak lebih pendek lagi Pak, karena baterainya lebih kecil. Nah, sehingga nanti mobil mesinnya akan lebih sering menyala Pak. Mesinnya akan lebih sering menyala. Seperti itu. Ada yang model begitu. Cuma rata-rata sekarang itu kalau disimpulkan sih sebenarnya hampir sama lah. Kita biar nggak pusing ya, hampir sama lah Pak. Hampir sama. Cuma di beda manajemen power management sistemnya. Kapan itu series, kapan itu paralel, kapan itu EV, gitu ya. Kapan itu EV. Jadi kombinasi itu Pak, kombinasi itu. Terus sebenarnya kenapa sih orang masih memilih hybrid electric vehicle? Itu karena satu bahannya ongkos produksinya lebih murah Pak. Hybrid electric vehicle itu lebih murah dibandingkan dengan electric vehicle full. Nah, itu lebih murah hybrid electric vehicle. Lebih murah. Terus dia mengkombinasikan dua jenis penggerak itu Pak. Keuntungan dua jenis penggerak itu Pak. Kalau motor itu digunakan di RPM, bukan RPM ya, kecepatan apa yang nyebutnya menengah bawah lah Pak, begitu ya, speed menengah bawah itu menggunakan lebih efisien menggunakan motor karena torsinya bisa instan ya. Tapi pada saat butuh power kecepatan tinggi ya, lagi nyalip, itu lebih efisien menggunakan mesin ICE. Jadi hybrid itu sebenarnya pengen mengambil sisi plus dari masing-masing tipe ICE dan tipe motor itu Pak, gitu loh. Kalau misalkan lagi mau jalan itu mobil ICE itu nggak efisien Pak karena torsinya kurang, gitu. Berperanlah di situ motor. Tapi pada saat mau nyalip itu yang lebih powernya lebih oke, instan gitu, dia menggunakan ICE. Jadi mengkombinasikan dua sistem itu. Nah, makanya namanya hybrid. Nah, antara PEV, hybrid electric vehicle, BEV nanti tergantung perbedaan dari segi baterainya saja, Pak. Kapasitasnya aja. Kalau full elektrik, baterainya itu gede, Pak. Yang tadi saya sebut aja 39 kilowatt jam Pak, KWH 39 Pak. Bandingkan dengan PEV ini 13,8 KWH. Nah, terus itu kan beda tuh ya. Nah, kalau yang hybrid lagi itu baterainya lebih kecil lagi. Karena baterainya lebih kecil lebih murah. Gitu. Maka nggak heran misalkan contohnya apa ya? Toyota Corolla Cross Hybrid ya. Itu lebih murah gitu Pak harganya. Tapi nggak beda jauh rasanya nanti dengan mobil biasa itu pada saat pengemudian gitu. Contohnya ya teman-teman di Toyota Corolla Cross gitu ya. Itu menggunakan hybrid electric vehicle. Siapa tahu Pak ya, siapa tahu nih nanti Mitsubishi akan tertarik membuat hybrid juga Pak ya. Berarti nanti kemungkinan ada expander hybrid electric vehicle. Nah, kalau itu sudah muncul, jangan khawatir teman-teman. Insya Allah nanti kita akan share juga informasinya ya, supaya mobil sejuta umat ini bisa lebih diterima. Oke. Silakan Pak Diki. Oke, baik ya. Begitu Pak Nanang ya jawabannya. Terima kasih pertanyaannya Pak Nanang. Oke, ya itu ya nanti memang sudah ada selentingan-selentingan ya, selentingan-selentingan nanti akan meluncurkan, Mitsubishi akan meluncurkan expander hybrid. Ya, tapi bukan VEP ya.
bukan vape, bukan plug-in ya, tapi hybrid. Tadi nanti kalau sudah ada infonya kita share juga ke teman-teman Bapak Ibu guru ya infonya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Ada yang mana ya? angkat tangan itu, Pak. Oh, Pak Abdillah Putra, silakan yang angkat tangan, Pak Abdillah Putra. Yang pakai kertas itu mahal. Terima kasih Pak Diki dan Pak Rudi. Ya. Ya, mohon maaf lahir batin ya Pak Rudi ya. Ya. Saya mau nanya Pak Rudi, itu kan kalau misalnya nanti pada suatu saat kejadian gitu, itu saya kurang nangkep tadi kalau misalnya baterainya habis sama sekali, terusnya terjadi kegagalan sistem, dia nggak bisa ngecas ke baterai gitu. Apakah dari mesinnya itu, dari mesin bakarnya itu bisa menjadi penggerak pertama pada saat mobil harus bergerak gitu Pak? Soalnya kalau saya lihat tadi, saya perhatikan tidak ada sistem transmisi di situ gitu. Transmisi dari mesin ke penggerak roda depannya gitu Pak. Ya itu aja. Makasih Pak Rudi. Siap, terima kasih. Langsung aja dijawab. Nah, nanti pada saat terjadi kasus seperti itu ya, Pak, misalkan baterainya itu nggak bisa dicas, nah, nanti akan muncul DTC, Pak. DTC dan mobil tidak bisa digunakan. Ya, tidak bisa digunakan. Ya, tidak bisa digunakan. Harus dibawa dulu ke dealer, Pak, untuk diperbaiki. Jadi begitu, Pak. Jadi tidak sejauh ini terus terang belum pernah kejadian ya, belum pernah kejadian terus tangan. Saya juga belum ketemu datanya, Pak. Nah, kalau nanti misalkan ada kasus seperti itu, yang saya ketahui sih nggak bisa hidup, nggak bisa jalan. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdillah Putra pertanyaannya ya. Jadi ya sejauh ini sebanyak 107.400 unit Outlander vape di dunia ini yang sudah beredar, belum ada kejadian nggak bisa ngecas, Pak. Mudah-mudahan nggak ada sama sekali ya. Jadi otomatis ya kalau baterainya low, engine-nya hidup gitu untuk mengisi baterai gitu. Jadi selama engine-nya masih ada bahan bakarnya, itu insya Allah ngecas gitu, Pak. Nah, jadi jangan khawatir. Nanti kan kalau kita disuruh milih ya, kalau kita disuruh milih, pilih mana mobil yang full elektrik atau yang hybrid gitu ya. Kalau saya pribadi jujur mending pilih yang hybrid. Kalau full elektrik nanti akan ada kekhawatiran baterainya habis di jalan, nggak bisa pulang gitu kan. Soalnya stasiun pengecasannya masih terbatas gitu, masih sangat sedikit sekali. Tapi kalau yang hybrid masih selama baterainya misalkan ada, kemudian baterainya low, selama engine-nya masih ada bahan bakar, masih bisa ngecas gitu. Jadi tidak perlu khawatir baterainya habis gitu. Oke, baik, terima kasih. Itu tambahan saja dari saya. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi dari Pak siapa tadi ya? Lagi. Masih ada. Oh. Ada masih banyak pertanyaan yang apakah ada varian diesel engine-nya di Outlander vape ini? Belum ada, Pak. Belum ada ya, sejauh ini masih belum ada, Pak. Baru satu, yaitu menggunakan engine 2400 atau 2,4 liter. Gitu, Pak. Ya. Terus ini banyak juga yang bertanya nih. Salah satu aja nih saya ambil. Dari Pak Hamid Ramdan. Pak, izin bertanya, karena mayoritas di webinar ini guru dan akademisi, tentunya diharapkan dengan webinar ini ada tindak lanjut seperti kerjasama MMC dengan sekolah dan pembuatan kurikulum baru mengenai EV itu sendiri atau EV itu sendiri. Bagaimana keseriusan dari Mitsubishi dalam memajukan pendidikan kita? Oke, baik. Oh, ini di luar ini ya, di luar materi. Nggak apa-apa, boleh. Mungkin banyak juga yang penasaran. Oke. Gimana Pak Rudi tanggapannya? Baik, ya pelan-pelan Pak ya.
Pelan-pelan nanti kita apa namanya bantu untuk membenahi ya pendidikan kita ya, khususnya teman-teman otomotif ya. Teman-teman otomotif itu kan minimal perlu di-upgrade dulu ilmu-ilmunya ya. Bapak gurunya ini perlu di-update dulu supaya kalau perlu dimagangkan dulu ya gitu. Nah, lama-kelamaan nanti apa namanya virus Mitsubishi begitu ya, itu bisa diterima di pasar gitu loh. Nah, harapannya juga nanti penjualan jadi terdongkrak Pak, seperti itu. Ya minimal pelan-pelan dulu Pak ini Pak. Ya, kita harapkan ya dengan acara seperti ini juga salah satunya bisa mensosialisasikan produk Mitsubishi dan juga Mitsubishi sendiri secara umum kepada masyarakat, gitu Pak. Nah mengenai komitmen Mitsubishi, kita sangat support Pak, ya kita support. Salah satunya juga terutama ya untuk binaan ya itu udah lumayan banyak Pak sekolah binaan sehingga ya kita akan pelan-pelan lah Pak mengarah ke sana. Itu aja Pak Diki secara umum jawabannya Pak. Oke, baik. Ya, sekedar informasi ya Bapak Ibu, ini peserta webinar ini sebenarnya sebagian besar sudah pernah training di tempat kami ya di Mitsubishi Regional Training Center yang lokasinya di Cikarang sebagian besar. Gitu. Nah, kita juga ada program-program nanti ke depannya untuk Bapak Ibu guru ataupun siswanya. Nanti untuk selanjutnya bisa hubungi langsung ya Pak Rudi, programnya apa saja, terus bagaimana kelanjutannya bisa langsung hubungi. Di luar ini ya, nanti di-share nomor Pak Rudinya, gitu, biar satu pintu ya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita ya, Pertanyaan selanjutnya, mana ya? Pertanyaan selanjutnya, apakah ada materi yang mau disampaikan lagi Pak Rudi mungkin? Masih ada waktu ini, sekitar berapa menit lagi. sedikit ini ada yang bertanya di chat ya. Ada dari Pak Nanang kalau nggak salah ini. Untuk regeneration, bagaimana cara pengisiannya? Apakah motor listriknya berubah menjadi generator? Nah, kalau kita bayangkan Pak ya, pada saat Anda melakukan ngegas gitu kan, kalau ngegas otomatis kan baterai memberikan arus ke motor, gitu kan? Baterai memberikan arus ke motor sehingga motor berputar, ya, motor induksi. Nah, kalau gasnya dilepas, otomatis pemberian arusnya kan berhenti, Pak. Betul nggak? Nah, pada saat pemberian arusnya berhenti, tapi kan ban masih muter, Pak. Ya nggak? Nah, pada saat muter tersebut, ban itu seolah-olah itu Anda bayangkan seperti puli alternator, Pak. Nah, motornya itu berubah menjadi alternator. Berarti rotornya berputar, menghasilkan kelistrikan ke 3 fase di statornya, seperti itu. Jadi pada saat regenerative braking itu, power ban yang lagi muter itu bisa memutarkan rotor bisa membangkitkan arus engine braking ya levelnya dibikin 0. Nanti kalau meningkat tes. Suara saya hilang ya? Ya, suaranya tadi hilang, Pak Rudi. Ya, lagi putus dulu. Silakan lanjutkan lagi dulu Pak Diki. Oke, baik. Terima kasih. Ini lagi coba connecting dulu.
Oh, ada sedikit tambahan nanti Pak Diki mengenai bentuk dari apa namanya baterainya Pak. Tapi coba kita lihat pertanyaan dulu Pak, mungkin ada. Pertanyaannya ini masih mengarah ke bagaimana kerjasama, bagaimana magang. Waduh. Nanti dijawab sama Pak Rudi ya. Oke, dari Pak Rojik nih. Pada saat mesinnya hidup, otomatis ya, ada suara dari kendaraan. Pada saat mobil mode EV, apakah ada suara yang tetap muncul? Apa suara mobil tiba-tiba ada dan tiba-tiba mati? Gitu. Gimana Pak Rudi? Baik, kalau nanti Anda sudah terbiasa menggunakan mobil listrik, ya, itu akan ketagihan, Pak. Ya, ketagihan, dan suatu ketika pada saat mobil mesinnya hidup, itu Anda merasa ini mengganggu sekali, gitu. Ya, mengganggu. Gitu. Kalau sudah pada level terbiasa menggunakan atau tahu enaknya menggunakan mobil listrik. Ya, listrik murni yang nggak ada suara, yang nggak ada kebisingan, gitu Pak. Nah, maka dari itu nanti pada saat mesinnya hidup, itu sebenarnya Pak akan ada peredamnya Pak. Jadi ada peredam yang meredam getaran juga sih sebenarnya ya, meskipun mesinnya hidup, ya Anda tidak akan merasakan yang berarti begitu Pak. Ya. Nggak masalah jadi ya, kalau ketika mesin hidup nggak masalah. Oke. Lanjut Pak Diki. Oke. Berarti ada knalpotnya tidak Pak? Ada Pak. Ya namanya juga mesin, ada mesinnya ya, masih ada knalpotnya. Gitu. Ini ada lagi Pak No. Ibu apa Bapak ya? Ban berputar saat itu bisa melakukan pengisian sehingga 60 km. Bisa sampai 600 km. Apakah begitu kesimpulannya? Pertanyaannya, ban berputar saat itu bisa melakukan pengisian sehingga 60 km bisa sampai 600 km. Apakah begitu kesimpulannya? Yang dibahas tadi Pak Rudi itu 60 km atau 600 km itu ya, tadi asumsinya kalau misalkan baterainya terisi full, berarti 13,8 kWh itu, 13,8 kWh terisi full, itu bisa menempuh jarak sejauh 60 km. Ya, kalau baterainya saja. Ya kan? Di samping itu ada motor atau ada engine. Engine-nya itu ada tangki bahan bakar sebanyak atau kapasitasnya 45 liter. Nah, 45 liter itu nanti bisa mengisi baterai berapa lama gitu kan? Bisa mengisi baterai berapa besar kapasitasnya. Nah, itu nanti 1 liter atau kurang lebih ya, secara hitungan itu nanti 2 liter, kurang lebih 2 liter itu, 2 liter bensin, 2 liter bahan bakar akan bisa mengisi baterai sampai 80%. Ya, 2 liter, kurang lebih 2 liter bisa mengisi baterai hampir 80%, lebih dari 80%. Jadi kalau 2 liter itu bisa menghasilkan atau mengisi baterai 80% atau full ya, bisa sampai full. Artinya apa? 2 liter itu bisa menempuh jarak sebanyak 60 km. Ya kan? 2 liter bisa menempuh jarak sama dengan 60 km. Karena 2 liter itu untuk mengisi baterai 80% bisa menempuh jarak 60 km. Nah, tinggal dikalikan saja. Berarti kalau 45 liter bisa menempuh jarak berapa kilometer? Pertanyaan saya. Ada yang mau jawab? Jadi pertanyaan ini.
Silakan, ada yang mau jawab? Pak, Susah. mungkin Pak ini, Pak Prof. Klana, yang dari tadi menyimak dengan sangat santai tapi serius ya. Pak Diki tolong ini dijadikan host lagi Pak Diki, maaf. Mic-nya tolong diaktifkan dulu Pak Prof. Oke. Belum suaranya belum muncul Pak Prof. Kayaknya ini Pak Diki. Tes. Nah, muncul suaranya sekarang. 45 dibagi 2 kali jarak tempuh yang dihasilkan 2 liter tadi. Wah, mantap. Kira-kira berapa tuh? Tadi dilupakan tadi berapa 2 liter tadi itu ya. Ya. Itu aja Pak dulu. Oke, jadi kalau ya tambah hitungan, 60. ya betul. Kalau hitungan Pak Prof tadi berarti 45 liter itu dibagi 2 ya, dibagi 2 kali jarak tempuh tadi sekitar 60. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 1080 km. Ya kalau itu terlalu tinggi ya Pak. Tapi kan namanya jarak kan ada yang tadi Bapak ada 3 tahapan untuk Betul. elektrik, kemudian baterainya berkurang, Betul. kemudian bekerja dalam mesin untuk Ya, betul. Jadi secara hitungan ya tertulis secara teori bisa dikatakan itu tadi ya sekitar 1080. Iya. Makanya tadi mungkin ada pengurangan apa. Iya. Jadi katakanlah kurang lebih sekitar lebih dari 600 km gitu, Pak. Baik, Pak, Nah, itu, Pak. itu. Begitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit penjelasan gitu. Oke, baik. Masih ada waktu ya, sedikit lagi. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Rudi? Ini sebentar lagi akan saya kirimkan link absensi ya di chat. Pak Rudi nggak ada ya? Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum kita akhiri? Pak Diki? Ya, silakan Pak Rudi. Semua info penting bahwa di mobil ini disediakan soket konektor 1500 watt. Ya, 1500 watt. Jadi mobil ini bisa digunakan sebagai genset untuk menghidupkan peralatan, mungkin rumah juga bisa ya, 1000 rumah juga bisa, atau dipakai buat camping Pak Diki. Nah gitu, 1500 watt. Nah itu info penting juga tuh. Jadi kalaupun misalkan listrik di rumah Bapak Ibu sedang ada pemadaman gitu dari PLN ya, bisa dibalik nih, mobil nyalain listrik rumah gitu Pak. Ya. Tinggal dihitung aja nih, kalau pemakaiannya misalkan kurang lebih 1000 watt gitu di rumah ya, ini totalnya kan 13,8 kilowatt ya, berarti 13.800 watt gitu ya. Dibagi 1000 berarti ya sekitar 13-an ya. 13 jam. 13 hari apa 13 jam? 13 jam. Ya sekitar 13 jam ya, bisa menampung atau menghidupkan listrik rumah selama 13 jam. Ya paling kan listrik padam itu paling 1 jam, 2 jam, 3 jam, ini 13 jam. Gitu. Dan 1000 itu sudah buat AC ya Pak ya. Bisa pakai AC, bisa pakai kulkas ya kan, TV. Ya cukuplah 1000 itu. Kalau jangan ya
untuk emergensi ya, cukup lah emergensi cukup itu biar tetap nyaman aja lah. Iya. Seperti itu. Oke, kalau dari saya penjelasannya seperti itu Pak Diki kayaknya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa ditutup Oke, atau mungkin ada pertanyaan lagi? tadi banyak yang penasaran juga gimana Pak kalau mau training, gimana kalau mau kerjasama. Mungkin ada sedikit pencerahan gitu Pak Rudi. Oh, siap. Ya, soal training ya. Nanti jadi gini Pak, kalau saya juga mumpung di forum ini minta maaf juga ya. Karena di tahun 2019 kemarin kita sempat menyebar selebaran gitu ya. Sudah ada data-datanya, sudah terkumpul ya. Cuman untuk eksekusi pelatihannya itu ditunda dulu kemarin. Ya karena ada pandemi ya Pak ya. Jadi kemarin sempat ditunda dulu. Nah, datanya tetap masuk di kami ya, tinggal nanti kami kontak ulang aja Pak. Nanti kita kontak ulang ke masing-masing peserta yang sudah mendaftarkan melalui Google Form itu. Ini kita kontak ulang. Oke, itu yang pertama. Jadi mohon maaf tahun kemarin belum sempat terlaksana. Terus yang kedua, secara program kami tahun ini masih fokus dulu untuk training of trainer Pak. Training of trainer, training untuk persiapan kelas industri Pak. Jadi gurunya kita siapkan dulu untuk belajar menjadi seorang junior mekanik Mitsubishi ya, sehingga dia bisa nanti ngerti ya PM10, 20, 40 gitu ngerti, sudah bisa mengajar lah untuk ke siswa. Jadi gurunya dulu mendapat experience tentang periodical maintenance. Kalau boleh bilang kan ini jarang ya. Kalau ditanya ini guru Pak, Bapak ngerti PM? Ngerti. Tapi pernah melakukan PM? Belum. Nah kan gitu. Jadi tetap kita ajarkan dari basic sehingga nanti diharapkan bisa disebarkan ke siswa khususnya kelas industri. Nah itulah yang sedang kami kerjakan di tahun ini. Ya. Jadi yaitu fokus untuk persiapan training of trainer kelas industri. Nah seperti itu. Nah untuk masalah menjadi binaan, nah nanti kan pelan-pelan kenal dulu lah Pak ya, kenal dulu, kenalan begitu ya, sering komunikasi begitu, baru nanti ada info-info, bocoran-bocoran info gitu ya. Untuk tahun kemarin kita alhamdulillah ya untuk program CSR itu sudah ya kurang lebih berapa unit Pak Diki itu yang disebar expandernya ya. Nah, jadi Ya, mungkin kurang lebih sekolah lain per tahun 5 unit ya kalau nggak salah. ya itu Tahun jadi 5 unit. ada ya, tapi ya kita bertahap lah Pak ya. Jadi berkesinambungan gitu. Gitu Pak Diki kurang lebih bocoran dikitnya Pak. Nanti kalau bocor nanti habis Pak nanti. Oke, baik. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Pak Rudi. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa diserap oleh Bapak Ibu guru dan bisa disampaikan kepada siswa-siswinya ya, info perkembangan dunia otomotif ini. Dan tadi link absensi sudah saya kirimkan di fitur chat. Ya, silakan boleh diisi dengan email yang benar dan nama yang benar, karena nanti akan otomatis terkirim sertifikat ke emailnya. Kemudian kalau ada info apa lagi itu bisa dihubungi nomor Pak Rudi ya, sudah saya share juga di fitur chat gitu. Oke, baik. Oh, untuk materi gimana nih Pak Rudi? Banyak yang bertanya ini materi di-share atau tidak gitu. Oh, materi nanti insya Allah akan di-share Pak. Nanti akan di-share, kita tunggu. Kan udah ada dapat emailnya ya. Oh iya, berdasarkan email aja ya. Berdasarkan email. Oke, baik. Untuk materinya nanti kita share juga dengan email Bapak Ibu ya sekalian. Oke, sebelum ditutup, mungkin perwakilan dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan. 1 atau 2 orang, boleh. Silakan, angkat tangannya atau langsung dinyalakan mic-nya juga boleh. Silakan Pak. Ya, mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu.
Ya, boleh Pak Prof. Kelana mungkin ya itu. Ya, silakan Pak Prof. Silakan Pak Prof. Oh, jadi banyak. Sebentar, unmute dulu. Ya, bisa di unmute dulu Pak Prof. Tinggal dipencet aja Pak, dipencet aja. Apa namanya? Udah? Mic-nya, Pak. Udah? Ya. Udah? Ya, saya baru pertama kali bergabung untuk mengetahui tentang Mitsubishi, Pak. Jadi itu udah lama sekali. Bahkan saya mencari sesuatu yang tentang Mitsubishi, nggak ketemu-ketemu. Cuma waktunya terbatas. Jadi selama ini saya walaupun di TKR kebanyakan Toyota aja gitu. Cuma saya kangen sama Mitsubishi, baru sekarang ini saya dapat gitu. Itu aja dari MGMP, Pak. Terima kasih, salut sama Mitsubishi. Siap, Itu aja, Pak. Thank you, Pak. Sudah, Pak, cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prof. Oke, sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak Guru BMTI, Pak Sumarsono mungkin mau menyampaikan. Mungkin ada info pelatihan berikutnya di BMTI apa gitu, Pak Sumarsono atau Pak Sutiono. Masih rahasia dulu, Pak. Masih rahasia mungkin ya. Oke, mungkin tuh yang mengangkat tangan Pak Masrur Mustafa, silakan Pak Masrur. Silakan Pak Masrur, diaktifkan mic-nya. Baik, terima kasih Pak. Saya Masrur Mustafa dari SMKS Madani Kota Depok, Jawa Barat, Pak. Oh, Depok. Ya, Depok ya. Baik. Dan saya rasa saya cukup mengapresiasi Pak, dan ini yang kami tunggu-tunggu, karena saya yakin 5-10 tahun ke depan, saya sendiri kebetulan juga pelanggan setia Mitsubishi Pak, dari Colt T120SS sampai yang sekarang saya pakai pickupnya Mitsubishi juga Pak. Cuman belum kesampaian beli Pajero-nya ini Pak. Amin, mudah-mudahan Pak ada rezekinya. Nah, saya berharap Pak, karena 5-10 tahun ke depan, saya yakin electrical maupun hybrid katakanlah, sejalan dengan kebijakan pemerintah, pasti nanti akan booming gitu Pak. Dan faktanya memang research maupun yang baterai khususnya, di Indonesia ini kan luar biasa Pak. Nah ini juga pelajaran buat kita, jangan sampai kita nanti hanya sekedar merawat dan memperbaiki Pak. Seperti kondisi perotomotifan yang sekarang. Besar harapan kami selaku di pendidikan dan penyedia tenaga-tenaga otomotif, baik yang tingkat dasar maupun nantinya menjadi mekanik yang handal, mestinya kami dilibatkan dari awal begitu Pak. Jangan seperti halnya produk-produk otomotif sekarang yang notabene kita hanya sekedar merawat dan memperbaiki. Besar harapan kami, produk electrical ini nantinya juga bisa menjadi backbone dari otomotif kita sebagai katakanlah mobil yang benar-benar dari negara dan bangsa kita, Pak. Itu mungkin idealis atau muluk-muluk, tapi coba kita buktikan lah, Pak. Jadi research-nya ada, SDN-nya ada, kebijakannya insya Allah juga sedang digodok oleh pemerintah. Jadi mari kita sama-sama, baik industri, pendidikan, maupun stakeholder yang lain, mari Pak, kita bangun dari awal, dan saya yakin pangsa pasar kita cukup luar biasa di Indonesia ini, Pak. Terima kasih, Pak. Sip, thank you. Harapannya mantap. Mantap, terima kasih Pak Masrul. Saya suka nih semangatnya nih, luar biasa. Oke, baik. Mungkin dicukupkan ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu Guru yang sudah hadir hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk semua. Ya. Dan sampai ketemu lagi nanti di program-program pelatihan berikutnya. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, baik. Dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, mari kita tutup webinar keren kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya atau training berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bapak-bapak Sampai ketemu semua. lagi Bapak-Bapak. Ini YouTube, YouTube. Dadah. Dadah, dadah, dadah. Ye, ye, ye. Dadah. Halo, everyone. Waduh, percaya nih.